nama saya Fathul Ghifari, NPM 23111. Saya Andrianto, NPM 22051. Saya Zakir Riki Abdillah, NPM 24084. Saya Sefiana Ditya dengan NPM 24103. Saya Reva Pardanika dengan NPM 24099. Saya Valerie Nafti dengan NPM 24004. Di video ini kami membahas alasan perbedaan pengambilan keputusan dalam organisasi. Selamat menyaksikan. Pernah nggak kalian heran kenapa dalam satu tim ada yang perfeksionis, santai atau mudah emosi? Atau kenapa ada yang berani ambil risiko, sementara yang lain ragu? Jadi jawabannya ada pada kepribadian, nilai, emosi, mood, dan persepsi. Jadi dalam video ini kita akan membahas hubungan faktor-faktor tersebut dengan pengambilan keputusan dan perilaku individu dalam organisasi, lengkap dengan studi kasus konflik di tempat kerja. Selamat menyaksikan. Baiklah, pertama di sini kita akan bahas kepribadian. Kepribadian adalah pola karakteristik seseorang dalam berpikir, merasakan, dan bertindak. Salah satu teori yang paling sering digunakan yaitu yang pertama openness. Apa sih itu openness? Openness adalah terbuka terhadap hal yang baru. Yang kedua yaitu conscientiousness, yaitu adalah disiplin dan bertanggung jawab dalam suatu hal. Yang ketiga yaitu extraversion, itu kita suka berbagi dan bersosialisasi. Yang keempat yaitu agreeableness, kita mudah bekerja sama dengan orang lain. Yang kelima yaitu neuroticism, tingkat kestabilan emosi kita. Terima kasih. Selain kepribadian, ada juga yang namanya nilai atau value. Nilai adalah keyakinan dasar tentang apa yang dianggap penting dalam hidup dan pekerjaan. Nilai dibagi menjadi dua. Yang pertama ada nilai terminal, yaitu tujuan akhir hidup seperti kepuasan, kebahagiaan, atau keamanan. Yang kedua ada nilai instrumental, yaitu cara mencapai tujuan itu seperti kejujuran, disiplin, dan kerja keras. Ada yang mengutamakan achievement, ada yang fokus pada fairness, dan ada juga yang lebih peduli pada work-life balance. Perbedaan nilai ini sering jadi sumber konflik, terutama saat bekerja dalam tim. Penjelasan selanjutnya yaitu emosi dan mood. Emosi itu biasanya spesifik dan intens, misalnya marah, senang, atau kecewa. Sedangkan mood lebih umum dan bertahan lama, seperti bad mood atau gak mood seharian. Selanjutnya adalah persepsi. Persepsi adalah cara kita menafsirkan informasi atau menilai seseorang. Masalahnya, persepsi seringkali dipengaruhi oleh bias dan kesalahan berpikir. Seperti yang pertama ada halo effect, yaitu menilai seseorang hanya dari sisi positif. Yang kedua ada stereotyping, yaitu memberi berdasarkan kelompok tertentu. Yang ketiga ada selective perception, yaitu hanya melihat informasi yang sesuai dengan keyakinan kita. Das ini bisa membuat pengambilan keputusan dalam organisasi menjadi tidak objektif dan merugikan tim. Sekian, terima kasih. Aku merasa kerjasama tim kita itu kurang rapi deh, karena itu karyawannya sering molor dan itu bikin aku gak nyaman. Menurut aku yang penting hasilnya bagus sih. Kalau misalkan nanti terlalu kaku gitu, hasilnya jadi kurang. Aku jadi gampang capek dan merasa baik mood. Rasanya semua masalah diarahkan kepadaku. Sekarang kan kita lagi di target. Sekarang gimana cara formatin kita naik dan tidak ada yang paling benar? Ya, masalahnya kan kita punya nilai kerja dan persepsi yang berbeda. Valerina fokus ke disiplin, Sylvie fokus ke fleksibilitas, dan Zaki ke perasaan. Saya paham sudah tentang kalian. Perbedaan itu memang wajar, tetapi harus dikelola dengan benar. Kita buat peraturan kerja yang jelas dan tetap manusiawi. Kalau ada masalah, tolong sampaikan dan jangan dipendam. Kayak gini sih, aku akan bisa lebih tanggung jawab. Aku juga lebih tenang kalau semuanya. Aku sekarang gak
mempengaruhi dalam pengambilan keputusan dan perilaku dalam organisasi. Dari pembahasan video tadi, kita bisa simpulkan bahwa kepribadian, nilai, emosi, mood, atau persepsi sangat mempengaruhi dalam pengambilan keputusan dalam organisasi. Perbedaan itu wajar dan bisa dikelola dengan komunikasi yang baik dan EQ yang tinggi. Jadi sebelum menyalahkan orang lain, pahami dulu mungkin kita hanya berbeda cara melihat dan merasakan. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat.